Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Business Planners yang sudah join di Business Q&A kita sore ini bersama Pak Budi Isman. Oke, gimana nih kabarnya hari ini dan gimana puasanya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu lancar. Kita udah mendekati minggu-minggu libur. Lebih tepatnya di Jumat besok kita bahkan udah rest untuk holiday. Jadi happy holiday juga. Selamat Lebaran juga, dan yang mau pulang kampung semoga selalu bisa sehat di jalanan dan bisa ketemu sama keluarganya. Oke, kembali lagi kita di sesi bisnis Q&A yang akan menemani waktu ngabuburit teman-teman semuanya. Yang sudah join nih boleh langsung ya menyebutkan nama dan domisilinya di kolom chat. Ini udah ada banyak yang join, ada Kang Indra, ada Mandala, underscore Paradise, dan lainnya. Boleh langsung menyebutkan nama dan domisilinya di kolom chat ya. Sebelum kita menginvite Pak Budi. Oke, Pak Budinya sudah join. Oke. Halo Pak Budi, mungkin boleh untuk request join di live IG-nya? Oke, halo Pak Budi, selamat sore. Sore Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Budi? Baik, baik, baik. Saya lagi di Kuala Lagi. Lumpur ini, jadi Wah, agak aja. pulang Wah, kampung Pak. iya, habis itu jamnya beda nih, 1 jam lebih cepat nih. Kayak Oke, beda. berarti udah jam 5 ya Pak? Jam 5 di sini makanya. Jadi mungkin kita 45 menit aja nih bisa ya. So, Oke. saya harus jalan nanti untuk ini apa? Untuk buka puasa di rumah keluarga nih. Oh, alhamdulillah bisa ketemu semuanya ya Pak. Bisa Iya, buka bareng. untuk keluarga Oke, istri saya di mungkin aku sini. boleh. Oke, boleh ya langsung aku buka Boleh, sebelumnya. silakan bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua business planner. Sore ini bisnis Q&A bersama Pak Budi akan membahas topik menarik yaitu perlukah perusahaan mencari investor untuk berkembang? Nah, business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang. Jadi yang kepo nih sama gimana sih investor bekerja dan lainnya, boleh banget langsung siapin pertanyaannya. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, mungkin Pak Budi akan terlebih dahulu ya sharing materi untuk pembuka. Silakan Pak Budi. Ya, makasih Reza. Selamat sore semuanya, teman-teman, para business planners yang hadir ya dari seluruh Indonesia. Banyak juga saya lihat yang sering ya menyimak apanya live Instagram kita ataupun mungkin bisnis forum ya yang ada setiap Sabtu ya oleh bisnis.id gitu ya. Nah, memang minggu lalu saya nggak sempat ya karena kebetulan lagi ada urusan juga kemarin itu. Tetapi minggu ini saya sempatkan live ya. Kebetulan saya lagi di Malaysia, pulang kampung istri saya sebetulnya. Jadi karena sudah bisa dibuka, tidak perlu karantina lagi, baru baru saya mau ke sini gitu. Kalau enggak itu saya nggak mau, rugi waktu saya soalnya. Jadi besok saya balik lagi, sudah 4 hari saya di sini. Besok saya kembali ke Jakarta. Tapi sore ini saya akan berikan sedikit mungkin pembukaan ya dari topik kita ya. Nanti tentunya ini adalah sesi tanya jawab ya. Jadi bebas teman-teman yang ingin bertanya mengenai apa saja ya mengenai bisnis tentunya. Bisa ditanyakan nanti Raisa dan saya akan coba memilih yang mana pertanyaan yang bisa kita coba jawab ya. Nah, kita ambil topik itu adalah soal perlukah misalnya sebuah bisnis itu mencari investor sebetulnya untuk mengembangkan bisnisnya ya. Nah, saya ambil topik ini karena satu mungkin sejak sudah dari awal tahun ini banyak sekali perkembangan yang saya lihat ya
yang kita coba bantu baik melalui bisnis.id maupun program-program workshop offline yang kami lakukan. Selama ini banyak sekali pertanyaan mengenai investasi, mengenai pendanaan, mengenai funding ya. Seolah-olah satu-satunya jalan untuk berkembang itu melalui investor ya. Padahal mungkin tidak juga harus seperti itu. Nah, mungkin yang ingin saya coba share mungkin sore ini sebelum kita tanya jawab ya saya, mungkin dalam menjalankan sebuah bisnis itu sudah pasti memerlukan modal. Tidak ada bisnis yang tidak punya modal. Ya, itu satu ya. Tapi apakah modal itu modal kita sendiri ya atau modal orang lain atau modal bersama? Itu pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau ada, saya sering juga kadang-kadang bercanda gitu ya, apa namanya ya, mengatakan ke teman-teman, sebetulnya bangun bisnis itu nggak perlu pakai modal gitu. Ya maksud saya itu nggak perlu pakai modal itu adalah mungkin nggak perlu pakai modal sendiri. Berarti Anda harus pakai modal orang lain. Berarti ada investor toh, ada orang lain yang memodali Anda. Jadi bisnis itu tetap harus punya modal. Nah, cuman sekarang ini pertanyaannya adalah kapan misalnya Anda memerlukan modal yang bukan dari modal Anda. Nah, ini mungkin dari pertanyaan kita. Tergantung tentunya Anda, ya tergantung Anda itu sebetulnya di mana prosesnya misalnya ya. Kalau Anda membangun bisnis mulai, saran saya sebetulnya membangun bisnis itu kalau Anda punya modal sedikit gitu ya, mulailah dengan sedikit itu dulu ya. Kalau memang Anda ingin memerlukan modal yang lebih banyak, Anda mau bergabung dengan teman Anda di awal-awal, boleh saja. Itu sama juga dengan Anda mau mencari investor sebetulnya. Tetapi Anda mulai ada investor di awal-awal Anda membangun bisnis. Itu juga boleh saja. Jadi kadang-kadang modal yang Anda punya itu cuma modal pengetahuan. Mungkin Anda punya modal skills. Mungkin Anda punya modal formulanya. Atau masakannya misalnya. Tapi Anda nggak punya uangnya, cashnya. Nah mungkin di situ Anda harus memikirkan, memang saya perlu mungkin mencari partner atau investor untuk mengembangkan bisnis saya itu. Itu dari tahapan awal itu. Bisa juga sebetulnya cara yang lain ya yang bisa dilakukan adalah, ini contohnya misalnya bisnis model ya. Di dalam kita menjalankan bisnis itu, ada bisnis model yang tidak memerlukan sebetulnya modal yang terlalu besar. Kalau Anda ini, contohnya gini, kalau Anda bisnis kuliner, ya, kata contoh ya, kalau misalnya ambil kuliner lah. Kalau Anda bisnis kuliner, Anda katakanlah bisa memasak, ya, ada masakan Anda yang bagus sekali, unik, ya, disukai oleh orang dan valid misalnya, ya, Anda sudah coba ke orang, ke semua orang valid bagus ini. Tapi Anda nggak punya dana mungkin untuk misalnya buka outletnya. Anda nggak punya dana mungkin untuk membuka restorannya. Nah, kalau Anda tidak mau mencari partner, bisa saja Anda menjual sebetulnya adalah resepnya toh. Jadi Anda tidak perlu membangun. Jadi tinggal Anda mengatakan, oke, siapa yang mau membeli resep saya? Bisa bentuknya misalnya beli putus, misalnya ya. Bisa juga misalnya bentuknya dalam bentuk royalti misalnya. Jadi kalau Anda misalnya Anda jual nih ke pengusaha A, dia lagi mencari nih sebetulnya mencari bisnis atau mungkin masakan yang cocok gitu. Nah, dia bisa saja karena bagus resepnya, cocok makanannya, dia beli itu. Dia bayar royalti ke Anda misalnya. Jadi Anda didik mereka cara membuatnya dan segala macam, mereka melakukannya, nanti Anda mendapatkan royalti. Sama kayak misalnya pengarang buku ya. Jadi pengarang buku dia mungkin mengarang buku sekali gitu ya, tapi begitu dia dicetak gitu ya, berkali-kali dia tetap mendapatkan royaltinya. Penyanyi, pemusik juga seperti itu. Apalagi ya banyak sebetulnya ya yang bisa Anda lakukan juga tanpa Anda harus mempunyai modal yang besar. Oke? Okay? Jadi itu satu ya. Jadi dari awal itu pilihan Anda sebetulnya. Nah sekarang
bagaimana kalau Anda bisnis Anda masih sedang tumbuh-tumbuhnya dan perlu pengembangan yang lebih cepat. Nah, bagaimana nih caranya Anda untuk mengembangkannya? Ada dua cara tadi seperti yang saya sampaikan ya. Satu adalah kalau Anda sudah berbisnis mungkin udah setahun, 2 tahun ya, Anda ingin mengembangkan bisnis. Kalau memang bisnis Anda itu kebetulan sudah punya profit ya atau ada keuntungan, nah keuntungan itulah yang Anda simpan sebetulnya. Anda tabung keuntungannya itu, Anda tidak pakai, atau kalau Anda mau pakai pun mungkin Anda pakai sebagian kecil ya, jangan sebagian besar. Jadi kebalikannya gitu ya. Jadi sebagian kecil mungkin digunakan untuk Anda keperluan pribadi, sebagian besar Anda kumpulkan, Anda tanamkan kembali. Nah, itu yang namanya return earnings namanya ya. Laba yang ditahan. Jadi laba Anda itu ditahan ya. Mungkin Anda sebagian Anda pakai untuk keperluan pribadi, bentuknya mungkin dividen atau bentuknya bagi hasil gitu ya. Tapi sebagian besar Anda gunakan itu Anda putar kembali. Itu salah satu contoh yang paling bagus sebetulnya. Dan itu banyak sekali teman-teman yang melakukan itu yang saya coba bantu dari dulu, misalnya seperti grupnya Agrinesia dulunya itu ya. Mereka besar itu karena dia mengumpulkan terus-menerus, sebetulnya dananya mereka tidak memakai banyak untuk keperluan pribadi. Haus juga seperti itu. Ada misalnya kirimin aja di Jogja, ada juga PT ASF juga di Jogja, ada banyak lagi ya Mikroland dan teman-teman yang kita bantu itu memakai pola itu. Ya, jadi mereka belum lagi menggunakan orang luar untuk mendanai mereka ya. Nah, nanti tentunya tergantung kecepatan dari keinginan kita untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau misalnya dana yang kita tahan itu tidak cukup sebetulnya, karena mimpi kita besar, lebih besar dibandingkan dana yang kita kumpulin itu gitu. Jadi profit kita itu belum cukup sebetulnya. Katakanlah kita mau buka outlet, katakanlah 20 outlet. Dana kita cuma ada untuk 2 outlet. Padahal kita butuh 20. Berarti 18 outletnya lagi siapa yang akan membayar investasinya. Katakanlah misalnya kita butuh satu pabrik yang besar, ya, tapi dana kita nggak cukup. Nah itu bagaimana? Atau mungkin kita mau mengembangkan ke daerah lain, dari sekarang ini dari Jakarta aja sekarang ke seluruh Jawa. Nah bagaimana yang kita butuhkan? Dana kita nggak cukup. Nah di situ pilihannya adalah hutang atau investor. Kan itu ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak masalah dengan hutang, ya boleh saja hutang. Hutang itu macam-macam ya. Kalau Anda tidak masalah dengan hutang konvensional, Anda lakukan itu. Kalau Anda lebih maunya dengan hutang syariah, silakan juga boleh. Intinya adalah hutang itu bagian dari permodalan ya. Hutang itu bukannya jelek sih sebetulnya kalau Anda bisa kelola dengan baik gitu ya. Malahan hutang itu sebetulnya cukup bagus sebetulnya dari sisi pengelolaan keuangan dan menjalankan bisnis. Jadi secara teori bisnisnya dan teori keuangannya, hutang itu sebetulnya adalah daya ungkit gitu. Kalau dikelola dengan baik ya. Nah, ya tentunya itu terserah Anda ya. Saya tidak akan masuk ke area soal boleh atau tidak utang, itu masing-masing Anda ya, Anda pilihan. Tapi kalau Anda tidak mau utang, ya, tapi Anda membutuhkan dana yang lebih besar daripada yang Anda punya, tentunya opsi yang lain apa kan itu? Berarti mencari investor atau partner yang mau memberikan dana untuk tentunya masuk sebagai bagian dari pemegang saham Anda, karena dia bentuknya tidak utang, bentuknya dalam bentuk penyertaan modal ya. Nah itu juga tergantung Anda siap atau tidak Anda punya seperti itu. Nah terakhir, bisa saja kalau Anda bisnis Anda sudah siap, yang kebetulan kita ada workshopnya nanti di akhir bulan Mei nantinya ya, di Jogja, itu namanya Road to IPO. Jadi salah satu caranya teman-teman bisa mencari modal tambahan ya, di luar dari utang tadi itu, atau caranya investor yang biasa, itu adalah melakukan namanya initial public offering atau IPO.
Artinya Anda sudah siap menjadi perusahaan IPO yang menjual sahamnya kepada masyarakat. Jadi bukan ke satu orang atau ke satu institusi, tetapi ke banyak orang, sehingga masyarakat bisa ikut menikmati menjadi pemegang saham bisnis Anda dan bersama-sama dengan Anda untuk berkembang. Itu salah satu caranya. Nah, itu salah satu juga yang sebetulnya sangat saya sarankan ke teman-teman ya, untuk siap menjadi perusahaan yang sebetulnya siap untuk IPO. Kalaupun Anda mau IPO atau tidak, itu terserah Anda. Karena untuk jadi perusahaan yang IPO itu nggak gampang gitu ya. Tapi menyiapkan bisnis yang bisnisnya siap IPO berarti membangun bisnis yang bagus. Berarti membangun bisnis yang jangka panjang. Berarti membangun bisnis yang dengan cara bekerja profesional. Berarti membangun bisnis yang sebetulnya profitable. Karena biasanya bisnis-bisnis yang mau IPO itu pasti pengennya ya yang bagus-bagus dong. Nggak mungkin yang nggak bagus ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, perlukah Anda modal nggak untuk mengembangkan? Ya perlu. Ya, untuk mengembangkan bisnis itu pasti memerlukan modal. Pertanyaannya tadi itu adalah dari mana datangnya modal, itu yang harus Anda pikirkan sesuai dengan selera Anda dan keyakinan Anda masing-masing. Tentunya boleh saja Anda melakukan itu. Tapi yang lebih penting bagi saya apa sih? Yaitu adalah membangun fondasi dasar dari bisnis Anda itu dulu gitu. Sebab nggak ada gunanya nggak bisa Anda berkembang kalau bisnis Anda memang tidak maju gitu. Nah, majunya bisnis Anda tentunya dengan mengembangkan tentunya fondasi-fondasi dasarnya. Nah, kalau di bisnis.id itu Anda bisa belajar misalnya e-course-nya Smart Business Map misalnya ya. Ada e-course-nya Value Creation-nya Pak Baskoro misalnya ya. Atau keuangannya dari Mas Yuzak dan Pak Iskandar dan macam-macamnya ya. Itu adalah membangun fondasi-fondasi dasar sehingga kalau fondasi dasar itu bagus dan Anda akhirnya punya bisnis yang ada profitnya, sebagian besar dari profit itu bisa Anda kumpulkan kembali dan itu menjadikan modal Anda. Sehingga kalau Anda cukup modalnya dari sana untuk mengembangkan bisnis, Anda tidak perlu sebetulnya mencari modal di luar dari modal yang Anda kumpulkan sendiri. Gitu Raisa, mungkin itu pembukaan lah dari saya ya, untuk pemanasan. Di Kuala Lumpur ini lagi hujan terus ini tiap sore. Jadi ini udah petir Sama udah keluar Pak, ini. di Jakarta juga lagi deras Pak. Oh gitu ya. Ya, sama. Iya, ini Iya Pak. hujan luar biasa ini. Iya, nah teman-teman business planners yang memiliki pertanyaan, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom question. Sebelum teman-teman bertanya nih Pak, tadi ada dari akunnya namanya Geova Ani. Izin bertanya Pak Budi, saya punya impian memiliki perusahaan yang besar, yang bisa IPO suatu hari nanti, tapi saya masih sedikit bingung untuk memulainya. Apa ya Pak, saran dari Pak Budi? Gimana tuh Pak? Boleh dikasih saran Pak? Ya, kalau bisnisnya memang sudah ada ya, ya ini bisnisnya sudah ada itu pertanyaannya ya. Iya. Kalau kalau sudah ada berarti Anda mengembangkan bisnisnya ya. Tapi kalau belum ada berarti Anda memilih kategori bisnis. Jadi pertama kalau memang ada keinginan Anda bisnis besar dan pengen IPO berarti Anda harus siap juga mengelola bisnis itu secara profesional. Anda juga harus siap tentunya mematuhi aturan-aturan dari sisi misalnya pajak, dari sisi misalnya hukum ya dan segala macamnya gitu ya. Jadi perusahaan IPO itu perusahaan terbuka soalnya. Karena kalau Anda sudah siap menjadi perusahaan terbuka berarti Anda harus siap juga ditelanjangi istilahnya ya. Anda nggak bisa menyembunyikan, Anda nggak bisa misalnya main kong kaling kong gitu ya. Jadi untuk menjadi perusahaan IPO itu memang harus siap mental, siap sistem, siap orang ya. Nah jadi mulainya dari mana? Ya mulai memperbaiki fondasi dasarnya. Dari mana fondasi dasarnya? Ya macam-macam sih. Anda boleh belajar dari mana saja.
Tapi yang paling gampang kalau orang bertanya ke saya sih selalu 12 pertanyaannya Smart Business Map itu aja fondasi dasar tuh saya. Kalau Anda sudah membereskan 12 pertanyaan dari Smart Business Map itu aja, nanti tambah yang lain-lainnya, bagi saya itu sudah fondasi dasarnya. Nah, kalau itu sudah, tentunya Anda harus ada level advance-nya yang harus Anda perbaiki. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah soal memilih strategi membangun bisnis itu jangka panjang, supaya pada saat Anda bisnisnya mau IPO itu betul-betul juga menarik tuh banyak orang. So, nggak ada gunanya bisnis kita mau IPO tapi nggak menarik gitu ya. Strateginya nggak tepat ya. Lalu apalagi kalau timnya tidak siap. Itu lebih parah lagi ya. Karena membangun bisnis yang siap IPO berarti juga membangun bisnis yang timnya sudah bisa dikelola secara profesional ya. Itu persiapannya gitu. Itu Raisa. Baik, Pak. Berarti IPO itu harus siap ya, Pak. Jadi mulai benahkan dasarnya dulu dengan 12 pertanyaan fundamental nih. Di SBM tuh ada 12 pertanyaan fundamental yang benar-benar bisa jadi sanggahan nih bagi business planners. Jadi segera mungkin belajar bareng Pak Budi di SBM. Oke. Mungkin selanjutnya dari aku ya, Pak. Saya mau tanya nih. Hal apa Hmm. sih, Pak, yang diperhatikan dalam memilih investor untuk bisnis kita, Pak? Sebetulnya kalau melihat ini ya kembali kan mencari investor tuh nggak gampang. Ya. Banyak orang punya duit, ya, tapi belum tentu orang yang punya duit itu cocok dengan kita. Ya. Jadi itu penting banget ya sebetulnya ya. Sebab mencari investor itu, apalagi kalau investor itu investor yang ikut menjadi pemegang saham kita. Artinya dia ikut menjadi bagian dari kita sebetulnya. Jadi kayak kayak perkawinan jadinya, Reza. Jadi kalau kita mau cari jodoh untuk jadi istri kita atau jadi suami kita, berarti kita harus hati-hati kan. Karena ini jangka panjang loh. Kita berjodoh dengan dia. Kalau Anda masuk investor itu sebagai bagian dari bisnis Anda, berarti Anda seperti menyatu dengan mereka. Mereka juga ikut tentunya berhak ikut untuk mencampuri urusan Anda. Karena dia juga, nah kan itu ya. Nah, jadi kalau begitu, ya sama lah. Kalau misalnya Raisa, kalau saya tanya, kalau Raisa cari jodoh nih, untuk jadi pasangan hidup, apa yang jadi pertimbangan pertama? Banyak, Pak. Oke, Dari yang pertama, agamanya dan yang lain paling penting apa? Yang paling penting apa? agamanya, Pak. Oke, itu satu. Nah, berarti belief-nya ya, belief systemnya. Iya, Ya. betul. Kalau jadi kalau di kehidupan kita sehari-hari, berarti itu agama kita ya, kepercayaan kita. Nah, di dalam bisnis kan juga begitu ya. Ada juga tuh kepercayaannya dia, belief-nya bisnis itu, visinya bisnis itu. Berarti kita juga harus mencari orang yang mungkin sama ya visinya ya, sama belief-nya. Percaya nggak? Sebab kalau enggak, wah bisa berantem terus kan. Nah, jadi itu Iya, betul. salah satu cara. Jadi mirip sebetulnya kalau Anda analogikan itu ke seperti mencari jodoh gitu ya. Tentunya itu salah satu yang paling penting. Awalnya adalah bisa nggak kita sama-sama satu tujuan gitu ya. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan, itu nggak akan bertahan lama. Jangan hanya karena cantiknya, jangan karena hanya kayanya gitu ya, dan segala macamnya itu ya. Sehingga itu menjadi dasar awalnya misalnya ya, untuk memilih investor atau memilih calon istri atau calon suami. Jadi sama lah seperti yang saya katakan tadi juga. Jadi investor juga begitu. Kalau cari orang investor yang cantik dan banyak duit, banyak kan itu ya. Tapi yang cocok dengan kita, nah itu yang harus kita pilih. Jadi satu pilihan yang syaratnya bagi saya adalah memang punya visi dan tujuan yang minimal sinkron gitu ya. Sinkron dengan apa yang sebetulnya kita punya lah gitu ya. Nah, kalau itu sudah, biasanya yang kedua yang jadi pertimbangan itu adalah apa namanya itu, seberapa bernilai kita di mata ya, di mata si investor ini. Nah, itu biasanya yang kedua gitu ya. Karena tentunya kita berharap
orang yang eh, menilai kita, yang mau jadi partner kita itu berharap mereka menilai kita itu berharga gitu. Jangan Anda mau kawin dengan saya tapi saya merendahkan Anda kan gitu. Ya kan nggak bagus dong. Ya harusnya kalau saya mau kawin dengan Anda harus tentunya berharap saya ini bernilai untuk Anda juga gitu. Saya menilai Anda berharga, Anda juga harus menilai saya berharga. Jadi itu yang kedua. Jadi artinya seberapa bernilai orang itu melihat kita. Nah, tentunya kalau ada dua calon investor yang nilainya lebih tinggi, pasti itu yang saya pilih dong, kan itu ya. Kalau tentunya visi dan beliefnya itu sama. Lalu biasanya yang ketiga yang jadi pertimbangan itu yang sering itu adalah di luar dari uangnya itu, ya. Karena banyak sekali orang yang punya uang, Raisa. Ya. Di dunia ini banyak sekali Ya. uang ya beredar. Uang itu murah sekali ya, tipe murah ya. Banyak sekali gitu. Cuman tempat singgahnya yang susah gitu, mencari tempat singgahnya susah ya. Nah jadi orang yang punya uang banyak tapi mencari orang yang tepat dan punya uang dan punya nilai plus lainnya, nah itu yang sulit gitu ya. Jadi itu yang kita cari itu adalah di luar dari uang tadi, di luar dari dana yang dia punya, di luar dari nilai yang dia berikan ke kita, di luar dari visi yang sama tadi itu, yang saya cari biasanya adalah apa sih nilai tambah yang lain? Nah, gitu ya. Apa kelebihannya mereka lain? Mungkin nggak orang ini, investor ini membantu saya di luar dari uangnya saja. Mungkin dia punya networking. Mungkin dia punya misalnya perusahaan yang mirip yang dia sudah punya pengalaman sehingga bisa membantu. Mungkin dia bisa mensinergikan mungkin dengan perusahaan-perusahaan dia yang lainnya misalnya dan segala macamnya. Jadi itu biasanya pertimbangan utama kalau saya tuh dalam melihat seorang investor gitu ya. Jadi ada dua poin itu ya Pak ya, untuk dari kita memiliki satu tujuan atau setidaknya tujuan yang sinkron antara si investor dengan bisnis kita, dan juga sama di mata investor nih kita seberapa berharganya ya Pak ya. Hmm, Oke, betul. mungkin saya ambil pertanyaan dari question box. Di sini Boleh. ada dari Dani Ibnu Alfatoni. Ya. Saya ingin merapihkan sistem manajemen dan fundamental bisnis saya, Pak. Bagaimana rekomendasi terbaiknya? Ya, ya tergantung tadi itu yang seperti saya bilang apa sih yang tentunya banyak ya kita memperbaiki fondasinya itu. Makanya kalau saya sih boleh saran ya, tapi ini terserah masing-masing teman-temannya. Coba pelajari 12 pertanyaan saya di Smart Business Map yang di business.id itu ya. Nah, itu kalau Anda sudah bisa jawab itu, perbaiki yang 12 itu, sebetulnya itu menjadi dasar utama dalam Anda membangun fondasi-fondasi yang berikutnya. Jadi kalau Anda tanya, apa saja yang perlu? Ya 12 pertanyaan itu. Jadi 12 pertanyaan di Smart Business Map itu. Mulai dari tadi itu kategori bisnisnya apa, problem apa yang Anda mau berikan solusi dengan produk dan jasa Anda, soal target market Anda, seberapa besar size dari pasar Anda, dan segala macam pertanyaan itu. Jadi perbaiki dulu itu, coba oret-oret dulu itu, nah nanti dari situ akan timbul sendiri, oh iya ini saya kurang loh di sini, berarti saya harus memperbaiki ini. Oh berarti saya harus menambah ilmu saya di sini. Oh berarti saya harus melakukan ini. Nah, itulah paling enaknya kalau saya memakai 12 pertanyaan itu, Raisa. Hmm, oke, jadi kan ada 12 pertanyaan dari 3 modul utama yang kalau saya lihat pribadi itu benar-benar bisa memunculkan banyak pertanyaan ya Pak setelah diidentifikasi. Jadi teman-teman nih yang punya masalah bisnis dan bingung mau membenahi dasarnya dari mana, bisa banget pakai Ya, SBM dari Pak Budi ya, dan mulai benahi dasar bisnisnya dengan 12 pertanyaan fundamentalnya. betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya ya Pak. Ya, Seberapa berdampaknya investor nih Pak untuk bisnis kita? ya. Sebetulnya seperti yang saya bilang tadi ya, investor itu
ada dua sebetulnya dampak yang paling besar. Satu adalah soal dananya yang dia bawa, gitu ya. Dana yang dia bawa, ya. Jadi dana yang dia bawa itu pasti karena kita membutuhkan, maka kita akan memerlukan dana itu untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi pasti dampak langsungnya ada ya dengan dana yang dia bawa. Tapi yang kedua, dampaknya itu adalah kalau dia bisa memberikan sebetulnya tambahan nilainya dibandingkan uangnya saja. Jadi bukan sekedar, nih gua kasih lo uang 1 miliar lah, ya, udah diam aja dia setelah itu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya ada investor yang ini saya kasih uang 1 miliar, kemudian saya berikan Anda pengalaman saya didik Anda, saya berikan network saya ke Anda sehingga Anda bisa misalnya mengembangkan network Anda yang tadinya Anda tidak kenal dengan supplier ini, saya kenalkan dengan supplier itu sehingga Anda dapat harga lebih murah dan segala macamnya. Nah, dua itu yang paling besar sebetulnya dampaknya dan harusnya Anda mencari investor yang seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kunci utama mencari investor ya Pak ya, dari dananya yang dibawa sama gimana nih cara dia bisa memberikan insight ke bisnis kita. Ya, Oke. nilai tambah lah di luar dari Jadi uangnya aja gitu. betul Pak. Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi nih dari business planners. Mungkin boleh nih business planners yang masih bingung, masih stuck di otaknya, boleh langsung tanya-tanya bareng Pak Budi di sini. Saya lihat ada pertanyaan, saya Ada ambil ya. dari Di sini boleh Pak. dari siapa nih? Dani V ya. Mimpi. Dia ya itu ada di chattingnya itu. Saya lihat dia nanya menghitung value UMKM bakso seperti saya itu item perhitungannya apa? Kalau Anda mau belajar valuasi ya, jadi bagaimana cara menghitung nilai bisnisnya saya gitu. Nah itu kan tentunya banyak caranya gitu ya. Banyak caranya untuk apa namanya ya menilai bisnis Anda itu. Jadi secara teorinya ada 3 cara gitu ya tentunya. Ada yang berdasarkan nilai pasar gitu ya. Ada yang berdasarkan nilai rencana bisnis Anda ke depannya. Ada juga yang misalnya berdasarkan nilai dari aset Anda. Mungkin 3 secara umum gitu ya. Jadi misalnya aset Anda berapa sih yang ada ya, dikurangi utang-utang Anda. Itu salah satu caranya melihatnya. Ada juga ya kalau Anda punya rencana bisnis 5 tahun. Jadi biasanya kalau untuk menilai sebuah bisnis itu Anda harus punya rencana nih bisnis 5 tahun. Sebab orang menilai bisnis Anda itu bukan di masa lalunya, tapi di masa depannya. Masa lalunya ya nggak bisa diperbaiki gitu. Yang bisa diperbaiki itu adalah masa depannya. Jadi makanya mereka akan melihat masa depan Anda bagaimana. Apa yang Anda akan lakukan masa depan Anda. Nah, dari situlah nantinya yang akan dinilai oleh ya orang yang menilainya itu ada caranya, ada teorinya, ada apa namanya ya, konsultannya juga ada gitu ya. Tapi secara umum adalah semakin baik tentunya forecast Anda ke depannya, tentunya forecast itu adalah yang real ya, yang masuk akal dan tidak ngoyo-ngoyo gitu. Nah, kemungkinan besar Anda akan lebih bernilai dibandingkan dengan orang yang melihat masa depannya suram gitu. Nah, yang kedua yang bisa dilihat juga adalah berdasarkan jumlah aset yang Anda punya gitu. Jadi misalnya Anda punya aset apa saja, lalu Anda punya utang. Jadi katakanlah nilai aset Anda ada 2 miliar misalnya. Lalu Anda punya utang 1 miliar. Berarti aset net Anda itu adalah 1 miliar kan gitu ya. Nah, jadi mungkin saja, kalau begitu nilai Anda tanpa ada yang lain-lainnya, nilai aset Anda sebetulnya netnya adalah 1 miliar gitu. Nah, itulah nilainya, nilai kasarnya lah ya. Tanpa menilai brandnya, tanpa menilai goodwill-nya. Jadi banyak teori dan caranya ya, banyak dan nggak bisa saya jelaskan tentunya. Kalau Anda mau itu Anda bisa ikut
program Triple Value Your Business gitu ya. Ada workshop offline juga. Nah, di situ kita belajar bagaimana strategi memperbaiki bisnis kita, membuat bisnis kita lebih bernilai, dan juga cara kita melakukan penilaian dari bisnis kita, melakukan valuasinya ya. Kalau mau lebih dalam tentunya di sana. Nah, gitu Raisa. Oke, Pak. Mungkin boleh Pak disebutkan nih Pak salah satu masalah nih yang bisa ditimbulkan dari investor Pak. Kira-kira ada nggak Pak? Dari apa? Dari investor nih Pak. Misalkan bisa muncul masalah dari kita nih melakukan eh, jaringan investor ini. Apa masalah dari investor gitu? Yang bisa timbul dari kita melakukan investor ini. Ya, sebetulnya yang paling seperti yang saya bilang tadi itu, kalau investornya udah nggak cocok dengan kita, ya kan? Ya banyak masalah jadinya gitu. Masalahnya bisa kecil, bisa masalahnya besar, malahan ada yang sampai ke pengadilan, ada yang sampai tuntut menuntut karena hukum ya. Kalau ya masalah-masalah dengan para investor itu nggak bisa diselesaikan. Jadi makanya investor itu karena punya kepentingan juga, karena mereka sudah investasi toh. Nah sehingga kalau mereka merasa bahwa ini kayaknya nggak cocok ini dengan saya nih, bisa-bisa investasi saya hilang nih. Nah bisa saja dia akan menekan kita gitu ya untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tapi mungkin kita nggak mau melakukannya. Nah di situ hal yang kadang-kadang sering terjadi perselisihan, sering terjadi tadi itu visinya jadi berbeda gitu ya. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah karena visinya sudah tidak sama, kemudian mungkin cara mengelolanya sudah dianggap tidak lagi sinkron bersama-sama gitu ya. Nah, sehingga terjadilah perselisihan-perselisihan yang bisa perselisihan kecil, bisa juga sampai saking besarnya, bisa saling menuntut ke pengadilan gitu. Iya, suaranya Raisa nggak kedengaran kayaknya ya. Oh maaf, tadi ada telepon Pak, jadi saya Iya. matiin dulu. Oke, berarti dari investor ini juga bisa timbul masalah ya Pak. Jadi kita harus benar-benar melihat Ya, dengan baik. betul. Ini ada juga beberapa pertanyaan ini di sini nih. Saya ambil ya di chatnya ini dari Irfi Ismail ya. Irfi Ismail ini, hal utama apa yang membuat Pak Budi mau bergabung ke sebuah perusahaan pemula? Uh, Ya sebetulnya banyak sih Pak, banyak ya pertimbangannya. Ya kembali saya katakan, biasanya teman-teman yang saya bantu atau malahan saya ikut serta itu adalah teman-teman yang sudah pernah kenal saya, pernah ikut workshop saya, pernah belajar bersama saya, ya. Jadi jarang sekali dan hampir tidak ada mungkin ya. Saya harus ingat-ingat lagi. Hampir tidak ada yang saya bantu atau saya ikut terlibat itu yang tidak pernah bergaul dengan saya atau terlibat dalam workshop saya dan segala macam. Nggak pernah. Kenapa begitu? Karena salah satu cara saya mengenal teman-teman ini adalah lewat workshop itu gitu. Karena dari situ saya mengenal cara berpikirnya teman-teman. Dalam diskusi itu saya bisa melihat cara misalnya problem solvingnya, sikapnya, dalam grup discussion seperti apa. Dari situ saya sudah mulai bisa menilai gitu ya. Nah kalau lebih sering saya bertemu, semakin sering juga saya akan lebih yakin saya menilai teman-teman ini seperti apa. Plus saya mengenal bisnisnya gitu. Nah, coba nggak seperti beli kucing dalam karung toh. Kalau kita masuk ke sebuah perusahaan yang kita nggak kenal, tiba-tiba kita diminta masuk ke situ, wah, nggak bisa dong kan gitu ya. Nah, tapi kalau begitu mereka ikut misalnya workshop, mereka biasanya menceritakan nih soal bisnisnya. Lalu kita bedah bersama-sama. Dari situ sudah mulai kelihatan, oh ini potensi atau tidak, dan segala macam.
Jadi itu yang biasanya yang pertama saya lakukan. Tentunya bisnis yang punya potensi yang besar, yang secara natural akan saya bantu gitu. Nggak ada gunanya saya akan bantu bisnis yang nggak punya potensi menjadi besar. Itu salah satu. Yang kedua adalah mimpi foundernya ini besar atau tidak. Gitu. Kalau mimpinya cuma, aduh Pak, saya mau cukup lah 10 juta, saya sebulan dapat uang 20 juta sebulan cukup gitu ya. Atau cukup saya punya 20 cabang gitu ya. Kalau begitu sih banyak orang lain yang bisa bantu Anda gitu. Nggak perlu saya juga gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang bisa bantu ya. Saya mencari orang-orang yang punya mimpi sangat besar gitu ya. Nah, itu yang selalu saya cerita dulu itu dan banyak dipakai juga oleh teman-teman yang lain itu yang mimpi 1 triliun itu gitu ya. Jadi selalu saya mengatakan kalau teman-teman yang punya mimpi minimal itu bisnisnya bisa sampai 1 triliun, nah mungkin itu layak untuk saya coba bantu secara langsung gitu ya. Jadi bukan berarti saya tidak bisa membantu teman-teman yang lain sih. Kan bisa lewat bisnis forum, bisnis.id, ada e-course, ada yang gratis-gratis seperti live Instagram ini juga bisa ya. Nggak perlu juga terlalu terlibat saya gitu. Oke. Ada lagi nih Pak, dari Ya, haris.rp underscore. Karakteristik pelaku usaha apa yang tidak disukai investor, Pak? yang sudah pasti yang tidak punya integritas gitu. Yang paling pertama dicari oleh investor itu ini layak bisa dipercaya atau tidak. Nah, ini artinya integritas Anda itu dipertanyakan, gitu ya. Jadi Anda bisa saya percaya nggak? Karena Anda saya titipkan uang saya kok, kan itu ya. Nah, jadi kepercayaan itu satu. Yang kedua adalah integritas Anda, berarti apa yang Anda omongin ya itu Anda lakukan gitu. Kalau Anda janji A ya Anda akan lakukan gitu. Jadi itu yang lebih dilihat oleh investornya gitu. Yang kedua sudah pasti ya bisnis yang bagus gitu ya. Bisnis yang punya potensial cepat untuk bisa berkembang. Dua itu aja. Jadi kalau Anda investor dia melihat foundernya, pendirinya punya integritas atau tidak, tentunya mereka berharap Anda juga punya skillsnya ya, punya kompetensinya gitu ya, yang diperlukan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi kalau kita nggak goblok-goblok amat ya, ya, jadi walaupun kita punya integritas bisa dipercaya, tapi nggak punya skills, nggak punya juga kompetensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan bisnis itu ya pasti nggak menarik juga bagi investor gitu. Oke. Jadi kita sudah menuju akhir sesi nih Pak. Udah di 4:42. Jadi Ya, udah sedikit lagi 45 menit. Jadi mungkin kita langsung ke penutup ya Pak sebelum ya. kita akhiri. Oke. Sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A sore ini bareng Pak Budi Isman yang udah memberikan insight banyak banget hari ini tentang gimana sih perusahaan bisa mencari investor untuk mengembangkan bisnisnya. Terima kasih juga para business planners yang udah join hari ini, yang sudah join di hari ini dan belajar langsung bareng Pak Budi dan bertanya. Banyak banget insight-nya yang sudah didapatkan untuk saya pribadi apalagi dan untuk business planners lainnya. Semoga bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat bagi business planners semuanya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Budi dan business planners semuanya. Jadi, mari kita Oke. tutup sesi acara hari ini. Thank Oke, terima you. kasih Terima banyak Pak kasih, Budi. Raisa. Ya, selamat sore, selamat Terima berbuka teman-teman yang puasa ya. Nantinya saya sudah hampir berbuka nih di sini di Kuala Lumpur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih semua business planner. Selamat berbuka dan selalu sehat selalu. Oke, terima kasih.